اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يا رسول الله يا رسول الله في شهر ربيع قد بدا نوره العالم ويا هذا بدر في تدري ما يدرى نور الدين الأكوان شرقا ومغربا وعلوا ساما قالوا له مرا فالله الله يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf untuk berdiri, Pak. Bagian belakang biar kelihatan. Ya berdiri dulu saya. Saya udah berdiri. Kalau nggak berdiri kasih ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, penceramah kita pada siang hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Randes Sahroni. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tentunya kalau sudah diberikan pencerahan, kita amalkan ya Bu. Yang saya hormati juga Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Manggarai Selatan, Ibu Nyata Yuyasari SKP, beserta jajaran pengurus PKK, para Ibu RW, Ibu RT, se-Kelurahan Manggarai Selatan, ibu-ibu hadirin sekalian, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ibu-ibu sekalian. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir bersilaturahim, bermuajahah di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya
yang insya Allah kita semua ini mendambakan syafaat daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita juga yang hadir di sini sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan daripada ajaran-ajaran daripada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu kenal diri kan Ibu? Tidak perlu ya Bu ya, sudah kenal Bu ya. Saya alhamdulillah diberikan amanah, ditugaskan sebagai Sekretaris Lurahan Manggarai Selatan terhitung bulan Januari 2015 Bu. Ya. Saya sebelumnya bertugas di Duren 3 Kecamatan Pancoran. Saya 2 tahun di sana, kebetulan pernah bersama-sama dengan Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah saya cuma sebentar selama 4 bulan Ibu, ya. Alhamdulillah kami dipertemukan kembali di sini, mudah-mudahan dengan ditugaskannya saya di sini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan kerjasama yang baik, dukungan yang baik daripada masyarakat Kelurahan Manggarai Selatan. Ya. Tanpa dukungan Ibu sekalian, rasanya mustahil Bu ya, Kelurahan Manggarai Selatan ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu harapan kami Bu. Alhamdulillah saya juga sudah menikah Bu. Alhamdulillah saya punya seorang istri Bu. Istri saya dari sebelah mungkin tidak kenal Bu ya. Ibu silakan berdiri Bu. Orangnya imut Bu. Alhamdulillah kami telah diberi 2 orang putra dan putri. Ibu saya tinggal di Depok, Limo arah ke Bangmas Bu ya. Cukup Bu ya perkenalannya Bu ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, wabil khusus kepada penceramah kita pada siang hari ini, Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Sahroni. Mudah-mudahan nanti beliau akan memberikan pencerahan kepada kita, akan memberikan siraman rohani kita, walaupun suasana agak panas ini, mudah-mudahan nanti dengan nasihat dari beliau akan menunjukkan rohani kita semua. Amin ya. Yang baik ini Bu ya, atas nama pemerintah Kelurahan Duren 3 Kelurahan Manggarai Selatan ya Bu ya. Masih seperti itu. Masih seperti itu ya. Mengingat sekarang ini sedang transisi Bu ya, dari masa musim hujan ke musim kemarau ya Bu ya. Yang perlu kita antisipasi adalah ya Bu ya, banyak sekarang ini ada warga kita di RW 06 beberapa hari yang lalu, bahkan sampai saat ini masih ada yang dirawat di rumah sakit itu karena terjangkit penyakit demam berdarah. Bahkan ada saudara kita yang sampai meninggal dunia. Ini tidak lain adalah bagaimana kita memfokuskan diri untuk sama-sama menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih, terutama ibu-ibu nih yang banyak di rumah ya Bu ya. Tolong ya, nanti mungkin biasanya tuh kita nggak sadar tuh ada air dari kulkas Bu ya, itu sekolah lagi kita kadang-kadang itu buat berkembang biak nyamuk. Nyamuk cuma satu, temannya. Jadi itu ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan karena sudah siang. Nanti kalau panjang-panjang yang saya lihat Ibu, nanti kalau lewat saya teruskan lagi apa saja. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Bapak Muhammad Yamin yang telah mengingati kita dengan kebersihan.
Insya Allah kita Hari ini kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang bisa hadir sama-sama menghadiri acara undangan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambah akrab hubungan kita, tambah erat hubungan silaturahim yang terjalin antara kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Siang ini ceramah Maulid, pakai judul ya. Judulnya jangan merasa aman-aman saja. Judulnya jangan merasa aman-aman saja. Saya lupa nama saya Syahroni ya, bukan Syahrini, bukan. Orang bilang sekali mukanya mirip gitu ya. Oh mirip dari mana? Mirip dari Bogor. Nggak pakai sedotan ya. Kalau balik mirip boleh. Jadi judulnya jangan merasa aman-aman saja. Apa sebabnya? Karena banyak musibah, banyak kerugian yang kita derita, kita alami. Di antara beragam penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah orang kadang-kadang merasa aman-aman aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Janganlah, Allah berfirman, apakah mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa, yang lalai, merasa aman-aman saja dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merasa aman-aman saja, kata Allah nih, faulaika humul khasirun, dialah orang yang rugi. Di ayat ini menpotong. Takut jelek tak hasilnya. Allah. Jadi yang pertama nih ayat, menurut ayat ini gaya apa ya? Kapan lagi ceramah di sini? Belum tentu diundang lagi besok malam. Jadi yang pertama pelajarannya, Allah mengingatkan jangan tuh orang merasa aman-aman saja. Pelajaran kedua, kata yang aman-aman saja, dia tergolong orang yang rugi. Banyak musibah tadi disampaikan mengenai penyakit, ada demam berdarah segala macam. Selain memang nyamuk juga ganas banget, kita kadang merasa aman-aman aja, air tergenang, buang sampah sembarangan. Masalah anak-anak nih, sekarang banyak anak-anak kita kecil-kecil nih, usia SD udah megang handphone yang canggih-canggih banget nih. Kan sekarang kejahatan seksual buat anak-anak dulu, kejahatan pornografi ya. Sekarang anak-anak bisa melihat gambar-gambar porno, film-film yang tidak baik lewat handphone ya. Ya. Ada ibu tuh punya anak kecil megang handphone canggih banget, bu, ibu nggak ngerti bu, anaknya kecil-kecil megang handphone yang udah canggih banget. Ternyata Pak, anak saya mah aman, Pak. Anak saya alim di bapaknya, Pak. Itu ya, amin ya. Di depan kita dia aman, belakang kita nggak tahu ya. Boleh nggak kita orang tua periksain handphone anak kita, periksain tasnya, periksa kamarnya, periksa pakai izin, jangan nggak bilang harus. Karena kalau nggak bilang marah dia. Bilang, nah boleh nggak ibu lihat penuhnya lemari kamu, tasnya apa nih? Boleh itu periksa. Ikan bapak nih, nah boleh nggak ayah lihat handphone kamu? Boleh ya, tapi ya boleh nggak ya aku lihat handphone ayah? Oh jangan. Handphone ayah lagi rusak. Handphone bapak aja rusak. Ini istri jangan aman-aman aja nih. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara handphone. Itu nggak Pak Sekal? Bulurah itu. Boleh? Boleh nggak istri? Mohon maaf nih, sih bukan ngajarin curiga, bukan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kata istri nih, bang, boleh nggak bang? Aku lihat handphone kamu bang. Tenang aja deh, handphone aku sih aman. Ini orang tuh laki semua, nggak ada perempuan, nggak ada. Belum tentu tuh. Mungkin tulisannya Yanto, mungkin Yanti itu. Ya. Ini jangan modus nih. Ah, jangan modus ya, pasti kau ya. Jangan modus nih. Nah, sekarang banyak
istri kehilangan suami. Ada istri menerima berita mau nggak bukan di Mekah terbuka kecewaannya luar negeri. Tahu nih. Suami saya berselingkuh Pak Ustaz. Makanya saya mau ini Pak. Selama ini Pak Ustaz, suami saya aman-aman aja Pak Ustaz. Di rumah dia aman, di luar di banteng gitu. Jangan aman. Saya bukan ngajarin jelek. Yang namanya ingat tuh waspada, boleh nggak waspada? Waspada kalau bahasa Islamnya khauf. Khauf takut. Ingat. Allah yang bilang tuh fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Yang aman-aman aja ruginya. Rugi. Tulisannya Yanto, mungkin Yanti tuh, punya Andi, mungkin Ida tuh. Tulisannya Saroni, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Iya. Jangan lama-lama. Makanya. Saya bukan bukan ngajarin curiga, bukan, cuma ada namanya. Ada orang kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan kendaraan. Selain malingnya canggih, kan kadang-kadang yang punya kendaraan rasa aman-aman aja nih. Motor nggak dikunci bang, tenang, sini mah aman. Gitu loh mobil, gitu ya. Maka jangan merasa aman-aman aja. Kalau motor bisa beli lagi ke suami hilang. Takut. Beli makan rumput banyak. Yang second. Oh, kalau sih second. Mesinnya mati. Yang suami yang second. Baju mau naik. Ya. Pasti lagi ruku. Allah Akbar. Mana tuh? Lagi naik. Saya tanya awalnya segini. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Mohon maaf ya. Padahal pandalannya kelihatan. Orang ada. Kok tahu kok? Supaya kelihatan. Gue mikir, orang mancung jelek. Pas ini lebih lagi. Orang lebih tarik lagi. Kadang-kadang sampai belakangnya. Karena rambutnya belakang rambutnya. Ini nggak pikir itu. Kadang-kadang orang kalau sering lalai dalam dunia militer, dalam dunia militer ada istilah tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Sekarang banyak bakaran Jakarta, ya pasti kalian. Itu diantara penyebabnya yang punya rumah aman-aman aja, nyambung kabel sembarangan. Colokan nih, colokan listrik, ingat satu lubang nih, 6. Kabel kecil banget. Gak apa-apa kok Pak Ustadz. Ini pertama gak apa-apa ya, lama-lama panas musibah tuh. Jangan merasa aman-aman aja. Kan sekarang harus pakai kabel yang standar, gitu ya. Boleh kita panggil tukang listrik atau tanya yang ngerti kan Pak nih. Saya takut karena sekarang banyak kebakaran di Jakarta. Rumah dempet, sekarang kebakaran bukan 1 2, se-RW. Ya kebakarannya 1 kelurahan kebakaran. Orang dempet rumah. Terbakar itu, terbakar. Ini jangan aman-aman aja ya, jangan aman-aman aja. Musibah segala macam musibah. Nih gitu nih gua maaf itu para suami banyak godaan di luar. Jagain. Suaminya di kantor kerja lihat yang cakep, lihat yang wangi, lihat yang rapi. Pas pulang lihat bininya dikrokan di bawah. Hah? Kalau kondangan tuh ini apa? Kayak meeting kecil lah, kecil. Kok nggak meeting yang kuning? Kecil, betin ini betin. Betin ya. Kalau di rumah meeting, di rumah. Tak tahu ya. Nih, nggak ada yang meeting nih. Bikin Pak Ustadz kali. Kalau kondangan peniti kecil banget ya. Diumpetin lagi sini. Pakai bros sini, belakang. Pakai bros 4, ini kondangan ini. Mana berarti? Ini Stalin. Oh ini berarti. Pakai bros 4. Ini. Kalau kondangan dapat, peniti kecil banget. Rumah peniti kecil banget.
suami banyak godaan di luar. Lihat yang cakep, yang wangi gitu ya. Maka para istri di rumah harus pandai-pandai. Ingat nih, kejahatan terjadi bukan niat pelakunya, karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ibu jangan sangka suaminya aman-aman aja bu. Iya. Pakai tidur, mau tidur pakai minyak wangi, sunnah. Amarna Rasulullah SAW bil ithmi bil murawwahi inna naum. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kami disuruh menabi kalau tidur pakai minyak wangi. Ini enggak? Ini pakai fresh care yang merah. Yang panas banget ya. Level 15. Toma keripik Maici. Toma keripik Maici. Level 16 paling pedas tuh. Fresh care level 15 pakai leher. Suaminya pengen bisa cium dikit belum? Pedas ya Pak. Siku, kok pakai apa sih? Ini resnya mas. Mau tidur guys. Oh yang mau 15 merah, merah. Pedas. Pedas semua. Ya Robi, kata suaminya gak di kantor, kata mau wangi. Hah? Ini jangan ramah-ramah aja nih. Ini enggak? Dandan rapi, ini enggak? Iya gitu dah. Sama para suami juga jangan curang. Jangan cuma istri doang suruh dandan. Iya. Suami juga harus yang rapi juga. Ada hadis Nabi tuh. Khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara termasuk fitrah sunnah Nabi. Al-khitan, berkhitan, qasus syarif, merapikan bulu kumis, qasul azofir, dirapin kayak Pak ini cakep dirapin nih. Ya, berapin ya. Yang nggak boleh sampai panjang tuh. Dirapin bibir. Ya kalau minum susu sisa. Dirapin aja, dirapin aja. Sunnah lagi. Qasul azofir, motong kuku. Iya. Sunnah lagi natful ibti, mencabut bulu ketiak. Sunnah tuh. Wahal kula'ana dan mencukur bulu kemaluan sunnah. Coba dipikirin nih. Nabi nyuruh orang laki terutama ya, ngorong lah biasanya. Ibu ngorong. Nabi nyuruh kita mencabut bulu ketiak. Itu coba dah. Orang lain tahu nggak kita gondrong atau botak? Ibu nih tahu sekarang saya gondrong botak? Nggak tahu. Ada nggak orang kantor begini ya? Saya tanya, kali ini gondrong atau botak siapa yang tahu? Pasangannya di rumah. Iya nggak? Dorong laki, kan begini kok tidur. Ada yang tidur begini? Begini. Gondrong mah gondrong. Ngomong isinya deh. Abang mau melaksanakan yang sunnah. Ngapain bang? Mau kawin lagi? Kata istrinya bang, cabutin bulu ketek tuh sunnah. Bisa jauh-jauh sunnah. Bulu ketek cabutin tuh. Jangan deket-deket aja, nggak usah jauh-jauh dulu. Ini ketika Nabi nyuruh dirapin, buat siapa emang? Buat pasangannya. Dia gondrong, botak, emang orang tahu, tetangga kita tahu. Gondrong nggak ada orang lain. Ketika Nabi nyuruh rapi buat siapa tuh? Buat pasangannya. Betul ya? Itu gerah banget. Itu ajaran Nabi. Kita lagi mau lihat nih, ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi. Kita kembali jangan aman-aman aja. Musibah terjadi ibu sekarang nih. Ada survei di kalangan anak ABG banyak anak-anak remaja melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ketika disurvei, di manakah pertama kali mereka melakukan? Kebanyakan jawaban di mana? Di rumah sendiri. Apa menurut mereka tempat yang paling aman adalah rumah sendiri. Dia tahu kapan bapaknya pergi, kapan pulang, kapan kosong, kapan siapa. Maka boleh kita kalau orang tua sekarang ini zaman hanya kejahatan buat anak-anak bu. Kalau kita orang tua masih bodoh nih nggak mau tahu urusan anak kita, ya kan? Kemungkinan besar kita kena musibah. Kita nggak apa-apa dong, kita pegal nggak pertanyaan anak kita mau kemana, pulangnya berapa. Kan anak suka marah kalau tanyain. Ya, sama kayak kita dulu nggak kesal tanya ya. Saya masih muda, nih masih sekolah, gue pakai sepatu nih, mau kemana lu? Ya, gue pakai sepatu tanyain. Emang anak muda gitu apa tanyain? Sekarang banyak anak ABG, ada
yang paling keren dari ibu pacaran di flyover. Orang Pemda DKI bingung. Iya, lu Pak Ahok juga bingung kan? Pacaran dulu kan pacaran kuburan. Kuburan ulaskan kan ulaskan. Sekarang pacaran di flyover. Ini Kalibata sini. Malam minggu. Sambil memandangi apartemen yang lagi dibangun. Nih, lihat apartemen. Kita mau gimana? Ya kagak liatin aja. Sekarang kalau pulang ajar malam ya sekali ini anak kok udah jam 12, sekarang jam 11. Kok nongkrong jalan sebenarnya nggak ada orang tuanya. Kok orang tuanya merasa aman-aman aja. Ini kalau orang tua yang aman-aman aja ini mau bahaya nih. Kalau kita apa suaminya nih? Gak mati. Suara belakang backsound. Wajar tuh gitu. Ada nggak suami? Saya tanya, boleh nggak suami nikah sama adik iparnya? Kapan bolehnya? Kalau istri meninggal atau diceraiin istrinya, kawin sama adiknya boleh nggak? Paling yang sebel mertuanya tuh lagi. Atau saya tanya sekarang, ada nggak suami diem-diem dia senang sama adik iparnya? Istri kalau melihat suaminya jalan dengan perempuan lain yang dia nggak kenal, nih suami bawa mobil nih, sebelahnya perempuan, istrinya kagak kenal, mesra banget nih, ambil tisu dilapin, air pisang dibukain, marah nggak istri nih? Siapa sih tuh mas? Kok mesra banget sih? Itu teman kantorku deh. Kok mesra banget? Ya kan susah tuh gimana tuh? Kucing garong, suaminya kucing garong. Atau lihat ibu lihat suaminya naik motor, ya boncengin perempuan, marah nggak istri nih? Siapa sih mas teman kantorku deh? Marah nggak istrinya? Marah ya. Coba dah kalau suaminya jalan dengan adik iparnya sendiri, marah nggak istrinya? Enggak, karena suruh istrinya. Mas, suami adik itu nih mas, pengen beli jilbab mas, kenapa? Anterin ke mas. Oke. Berapa hari? Ini jangan aman-aman aja ya. Kesimpulannya usia lihat, nih lagi musim hujan. Nggak tahu udah kelar atau masih ada musim hujan nih. Ada banyak, jangan buang sampah sembarangan. Jangan amanah. Saya selama ini nggak ada masalah kok, buang kali. Gitu kan? Jangan demam berdarah. Jangan, kalau kita merasa aman-aman saja, kemungkinan besar kita akan mendapatkan musibah. Semoga Allah jauhkan kita dari segala musibah ini. Musibah di rumah tangga kita, di lingkungan kita. Semoga di Kelurahan Manggarai Selatan, Pak Lurahnya, Pak Sekelnya, semua stafnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bekerja sama dengan kita untuk memberikan kebaikan buat warga Manggarai Selatan. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dimaafkan. Kita baca Ummul Quran Surah Al-Fatihah dengan segala niat kita tadi. Semoga Allah kabulkan